Warga yang merasa mudik pada Lebaran 2021 wajib melakukan karantina mandiri selama 5 hari setelah pulang ke domisili tempat tinggalnya. Karantina mandiri wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 kepada orang-orang terdekat. Meski begitu, program karantina mandiri dinilai akan berhasil jika posko desa dan kelurahan ikut memantau. Posko mendata, melaporkan, dan memastikan seluruh pelaku perjalanan melakukan karantina mandiri dan dapat berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat kasus positif COVID-19. Pemerintah pusat juga mendukung dengan memfasilitasi alat testing tambahan, bantuan penyediaan logistik APD, obat-obatan, bahan medis habis pakai untuk 3 bulan ke depan dari Kementerian Kesehatan dengan dibantu pendistribusiannya oleh Satgas COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Balik ke Jakarta, pelaku perjalanan wajib menjalani isolasi mandiri selama 5 hari. Kita akan membahas hal ini bersama dengan dokter spesialis paru, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang, Dr. Erlina. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Istirahat di rumah, tidak mudik. Oke, dokter, ini kan sudah menjadi kebijakan ya bahwa yang sehabis mudik harus karantina dulu selama 5 hari. Tapi kan kita bicaranya bukan hanya mudik ya, Dok. Tapi kan juga ada pelaku yang mereka menjalankan piknik. Itu kan juga menimbulkan kerumunan. Idealnya seperti apa? Apakah memang isolasi mandiri selama 5 hari ini bisa dikatakan ideal? Baik, terima kasih. Kita harus ingat dulu ya bahwa penularan ini terjadi karena interaksi manusia yang sangat dekat dan terus-menerus. Dan salah satu kegiatan yang banyak interaksi adalah mudik. Tapi perlu diingat orang-orang yang tidak mudik juga berpotensi loh. Apalagi tempat wisata dibuka, orang-orang ke tempat wisata itu juga ada kerumunan. Jadi mestinya ini berlaku bukan saja kepada orang yang mudik, tetapi juga kepada orang yang telah melakukan atau pergi ke tempat-tempat yang ada kerumunan. Itu akan lebih tepat. Jadi bukan hanya para pemudik saja. Memang para pemudik ini mesti pertama di screening, dilihat apakah ada terbukti positif atau tidak. Dan kalau yang negatif mestinya juga tetap dilakukan isolasi mandiri, itu bagus. Tapi pertanyaan saya adalah apakah bisa kita melakukan pemantauan secara optimal untuk orang-orang yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Karena kadang-kadang karena kekurangan pengetahuan merasa, saya kan rapid antigennya negatif, untuk apa saya isolasi. Nah, mesti harus juga edukasi bahwa kalau yang positif rapid antigen, yaitu mestinya 80% ke atas adalah memang terkonfirmasi. Tetapi yang antigennya negatif belum tentu bukan COVID, bisa jadi belum tertangkap oleh alat. Oke, walaupun para pemudik ini mereka melakukan perjalanan juga dengan persyaratan khusus, Dr. Erlina, seperti harus antigen dulu atau genos dulu untuk yang naik kereta api, itu juga tidak cukup ya, Dok? Ya, jadi ini kan pemeriksaan itu kan one time examination, artinya pengambilan sesaat yang hasilnya adalah hasil yang merupakan representasi saat diambil. Nah, kalau sekiranya kemudian setelah diambil dia masih berinteraksi dengan orang banyak, dan itu kemungkinan terpapar masih mungkin karena hasil itu adalah pada mempresentasikan saat sampelnya diambil. Tetapi setelahnya kan dalam perjalanan ada yang berjam-jam, bahkan ada yang 1-2 hari. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah pengambilan sampel. Jadi tetap pada saat sampai di tempat tujuan harus diperiksa ulang. Oke, setelah karantina atau isolasi mandiri misalnya, kemudian testing, apalagi hal yang harus dilakukan, Dok, yang idealnya? Ya, saya tetap mengingatkan ini yang dalam perjalanan kan isolasi mandiri, orang hanya kadang-kadang berpikiran hanya diam di rumah, tapi sesungguhnya protokol kesehatan lain juga harus dilaksanakan, seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak walaupun di rumah. Ini bagi orang-orang yang setelah bepergian begitu. Oke, yang dikhawatirkan, berada di kerumunan. Oke, yang dikhawatirkan juga, Dok, ini kan perilaku masyarakat saat ini agak lengah begitu ya, tidak sedisiplin dulu, mungkin karena sudah vaksin.
Apakah memang Nah, lengahnya ini yang ini bahaya bisa nih, bisa ini bahaya. memiliki efek tertentu, Dok? Ya, ini perasaan bahwa sekarang sudah tidak ada masalah, bahwa sekarang kasus menurun, ini adalah bahaya. Ayo kita sama-sama belajar dari India. Itu lesson learn yang paling baik adalah India. Pada saat di akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021, itu kasus di India sangat menurun drastis. Mereka nyaris tidak ada lagi peningkatan kasus, stabil kasusnya. Sehingga yang terjadi adalah masyarakatnya kemudian lupa dan juga longgar, abai. Demikian juga pemerintahnya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi. Sekarang kasusnya luar biasa meningkatnya dengan angka kesakitan yang tinggi dan angka kematian yang juga tinggi. Dan itu menimbulkan apa yang kita takutkan, penularan yang terus-menerus yang tidak bisa dicegah, itu akan berpotensi menimbulkan varian baru. Jadi di India kan ada varian 1617 tuh dan juga B1618, itu terjadi karena penularan tidak terkendali. Nah, jangan sampai kita seperti India. Oke. Sebelum kita breakdown mengenai varian baru, artinya tidak berlebihan ya, bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi tidak berlebihan ketika membandingkan ketidakdisiplinan masyarakat dengan yang ada di Indonesia. Bukan tidak mungkin kita bisa mengalami seperti yang terjadi di India, begitu, Dok? Iya, Menteri Kesehatan kita sendiri kan mengatakan kalau masyarakat abai, longgar, ada potensi kemungkinan hal yang di India akan terjadi. Oleh sebab itu, sebelum kejadian yuk kita mari sama-sama disiplin dan juga patuh. Oke, dengan kita bahas lagi yang kasus atau varian baru ini efeknya atau dampaknya akan sama atau seperti apa, Dok? Nah, jadi kita mesti tahu ya, varian yang baru kenapa masuk kepada varian of concern. Saya mulai dulu dari sifat dari virus. Virus itu normalnya memang mereka bermutasi terus-menerus selagi ada penularan. Kenapa bermutasi? Karena dalam upaya mempertahankan dirinya. Nah, mutasi-mutasi yang terjadi ini akan menimbulkan varian baru. Kalau varian barunya lemah, jadi ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau yang lemah buat kita nggak masalah, buat manusia. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau berdampak terhadap kehidupan kita. Dampaknya ada 3 yang mesti yang biasanya dianggap mengkhawatirkan. Satu, bahwa kemampuan transmisi atau penularannya sangat tinggi, seperti B117, B1351, dan juga B1617. Yang kedua adalah berdampak kepada tingkat keparahan penyakit. Jadi varian baru bisa kalau terinfeksi seseorang maka akan lebih parah. Kemudian dampak yang ketiga buat kita adalah efektivitas vaksin menjadi menurun. Nah, ini adalah varian-varian kalau mempunyai sifat seperti ini masuk ke dalam kategori varian of concern. Ya, karena varian itu banyak sekali, ribuan jumlahnya, tapi ada yang kita bisa abaikan. Nah, yang varian of concern inilah yang kita perlu khawatirkan karena 3 hal itu sifatnya. Lebih menular, bisa menimbulkan keparahan yang lebih hebat, dan ketiga menurunkan efektivitas vaksin. Nah, kalau ini kejadian bisa dibayangkan bahwa kasus akan terus naik, penularan terus terjadi, dan kayak lingkaran setan. Kalau penularan terus terjadi, maka potensi varian baru juga akan terbentuk. Nah, ini kita akan muter-muter di situ terus. Proses trackingnya pun akan sulit ya. Kemudian status atau kategori OTG asimptomatik juga otomatis akan berubah ya, Dok? Ya, jadi karena kekhawatiran akan hal itu, ada kewajiban masyarakat dan ada kewajiban pemerintah. Kewajiban masyarakat adalah agar supaya tidak tertular. Jadi ini saya ingin menyampaikan, nggak usah juga terlalu panik dengan banyak varian-varian yang berdampak tadi. Kenapa? Nggak usah panik, jadi varian itu biarin aja. Nggak apa-apa, yang penting tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena varian itu walaupun dia kuat, dia dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari juga akan mati dengan sendirinya di benda-benda mati yang tidak hidup. Dia akan hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Jadi biarkan varian-varian itu, nggak usah panik, yang penting nggak masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, bagaimana caranya tidak masuk? 5M. Nah, itu dari sisi kita, individu dan masyarakat. Nah, sekarang pemerintah bagaimana? Pemerintah harus mengoptimalkan 3T, tracing, testing, dan treating.
Dan barangkali kita mengamati akhir-akhir ini angka testing kita berkurang. Ya bisa jadi itu karena memang ini musim libur, petugas lab juga barangkali perlu istirahat, juga petugas yang mengambil swab juga perlu istirahat. Jadi bisa kita terimalah. Tetapi ini kan sudah lewat nih masa libur, ayo kembali lagi optimalkan, masifkan tracking, tracing, testing dan treating kalau ketemu kasusnya. Oke. Nah, kalau kita bicara kembali lagi dalam fase mudik ya, karena juga ada larangan mudik, tapi kan banyak masyarakat yang mengakali mudik sebelum larangan mudik. Nah, Anda sendiri menilai bagaimana, Dok? Apakah memang prosedur persyaratan orang yang akan keluar kota itu sudah sesuai dengan standar? Ya, jadi saya melihatnya begini, waktu awal-awal larangan mudik diumumkan, benar yang Anda katakan bahwa orang-orang itu masyarakat mensiasati dengan mudik sebelum waktunya. Jadi menurut saya sih itu hanya shifting waktu saja, bukan kita mencegah interaksi orang, hanya mengubah, memindahkan waktunya lebih cepat dari yang seharusnya. Itu saja sih. Jadi tetap kekhawatiran akan terjadi potensi penularan tetap ada di situ. Dan itulah ya barangkali ada kegagalan kami para dokter ya atau kegagalan para petugas untuk memberikan keyakinan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mari kita menahan diri karena penularan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja selagi ada interaksi orang ke orang yang dekat. Barangkali itu yang tidak sampai. Jadi orang hanya takut, artinya menjalankan protokol kesehatan 5M hanya karena takut razia lah, takut kena denda lah, bukan karena ingin selamat sebetulnya. Oke. Ya, kesadaran itu memang belum seragam ya dipahami oleh masyarakat. Ada memang mereka yang disiplin, ada juga yang bisa dikatakan cuek begitu, Dok ya. Nah, ini kalau misalnya hal ini masih terus berlanjut, kemudian testing juga mulai berkurang, ini bagaimana dampak ke depan yang paling real saja, Dok? Ya, saya kira pandemi tidak bisa kita kendalikan. Kan katanya dikatakan pandemi ini terkendali kalau positivity rate kita di bawah 5%. Nah, ini akan sukar dicapai kalau testing kita rendah. Jadi tidak mencerminkan angka yang sebenarnya. Dan potensi penularan terjadi di mana-mana tapi tidak dilakukan testing. Apalagi kita tahu OTG kan banyak ya. Di atas 50%, 60% itu orang OTG. Makanya semua orang pakai masker karena kita menganggap lingkungan kita barangkali umumnya adalah OTG. Oke, baik. Dr. Erlina, kita akan membahas kembali usai jeda di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Livestock.